Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 5 dari bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap malam Ahad dalam kajian rutin mingguan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu Allah mengharamkan 4 bulan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan engkau berbuat kezaliman di 4 bulan tersebut. Jamaah sekalian, bahwa dalam ayat ini di surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang makhluk-makhluknya, yaitu bulan. Dari Allah ciptakan 12 bulan dalam setahun, dan dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan yang Allah hormati, 4 bulan yang Allah muliakan. Disebutkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa thalathatun mutawaliyatun Zulqa'datu wa Dzulhijjatu wa Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, dan bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Maka di bulan 4 bulan ini adalah bulan haram, dan kita berada di dalamnya sekarang, bulan Zulqa'dah, di mana bulan haram yang disebutkan adalah, maksudnya bulan ini amalan-amalan soleh dilipat gandakan pahalanya. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Zulqa'dah itu berbeda dengan bulan Syawal, karena bulan Syawal bukan bulan haram. Tetapi bulan Zulqa'dah adalah bulan haram, di mana amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan pahalanya, semakin banyak pahala di bulan Zulqa'dah ini. Dan sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dikerjakan di bulan Zulqa'dah pun juga dilipat gandakan azabnya, dilipat gandakan siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menghormati bulan Zulqa'dah. Dan jika Allah menghormati makhluknya,
berarti kita sesama makhluk juga menghormati apa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Zulqa'dah ini perlu amalan-amalan soleh yang kita tingkatkan. Amalan-amalan apa saja yang kita sudah ketahui, mari kita amalkan, mari kita kerjakan. Salat malam, salat qiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir pagi petang, memperbanyak sedekah, kita berderma, itu juga dianjurkan di bulan Zulqa'dah. Dan tidak ada amalan khusus di bulan Zulqa'dah ini. Yang ada adalah amalan yang sudah kita ketahui, maka perbaiki kualitasnya dan perbanyak kuantitasnya. Perbaiki kualitasnya dan perbanyak kuantitasnya. Ya, ini amalan-amalan di bulan Zulqa'dah. Kita perlu perhatian khusus di bulan Zulqa'dah ini. Jaga ya, kita punya perilaku-perilaku di hadapan Allah, karena perilaku di bulan Zulqa'dah ini jika kebaikan maka bertambah pahala, dan jika dosa maka bertambah juga siksaan dari dosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika seorang hamba melakukan dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan diberikan satu titik noda hitam dalam hatinya. Ketika dia melakukan dosa, satu titik noda hitam. 2 kali, maka diberikan satu titik lagi. 3 kali, terus dikasih titik noda. Sampai dosa sudah terlalu banyak, yang tadinya adalah titik-titik dari noda hitam berubah menjadi warna gelap, warna hitam kelam. Sehingga yang terjadi, apa efeknya? Ketika kebanyakan dosa, sholat tidak khusyuk lagi, mengaji tidak senikmat dulu, ikut kajian tidak seselera dulu, dan sedekah pun juga tidak seperhatian dulu. Ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Untuk itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, mari kita mengampuni dosa-dosa ini dengan memperbanyak amalan soleh. Innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa juwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalamnya dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman, dan berlindung dari godaan syaitan, dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dianjurkan untuk dibaca setiap kali memasuki bulan baru untuk mengawali bulan kita ini dengan berkah, mengawali bulan kita ini dengan produktif. Pekerjaan-pekerjaan kita bisa dimanfaatkan, bisa berkah dalam seluruh pekerjaan kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan tentang bagian yang ketiga, masih dalam kitab haji, adalah haju dan hukum-hukumnya. Telah kita sebutkan macam-macam hadyu, kemudian waktu menyembelih hadyu dan tempat menyembelih hadyu, yang mana telah kita sebutkan juga fidyah pada larangan-larangan ihram, bahwasanya fidyah itu
diberikan satu dari 3 pilihan. Yang pertama adalah siyamu salasati ayyam. Mana siyamu salasati ayyam? Puasa 3 hari. Au it'amu sittati masakin. Mana it'am? Memberi makan, dari kata ta'am. Sitta, nah, masakin, miskin, jama dari miskin, masakin, orang-orang miskin. Wa an-nahr au adz-dzabh, yaitu menyembeli seekor kambing. Ini disebut dengan larangan-larangan fidyah jika kita melanggar dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Begitupun juga hadyu. Hadyu ini adalah hewan yang digiring ke Baitul Haram dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Maka jika kita melaksanakan ibadah haji, yaitu haji tamattu dan qiran, maka dia harus membawa hadyu, harus menyembeli seekor kambing di tanah haram, di tanah suci. Ya. Kemudian disebutkan juga syarat-syarat hadyu, bahwa hadyu itu disembeli nanti di hari ke-10 pada saat ba'da salat Id, setelah salat Idul Adha, sampai hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Kemudian syaratnya hewan tersebut itu tidak cacat dan memenuhi kriteria usia, sama dengan kurban. Kurban unta 5 tahun usianya, sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. 6 bulan. Dan kewajiban bagi haji tamattu dan qiran, baginya adalah hadyu. Adapun kurban itu tidak wajib, sunnah. Ya, sebagian jamaah itu bayar hadyu, bayar kurban. Ya. Kewajibannya dia hadyu saja. Dan itu insya Allah sudah cukup. Ya. Kurban ini bagi orang yang tidak berhaji. Ya. Atau dia mengatakan hadyunya di Mekah, kurbannya di Indonesia misalnya. Padahal dia sudah punya sembelihan, yang haji dalam bentuk hadyu namanya. Adapun kurban itu adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bukan menjadi syarat harus dia bayar kurban juga, karena dia sudah mengeluarkan dana untuk biaya hadyu. Ya, biaya hadyu. Tapi kalaupun terjadi juga, maka hukumnya tidak wajib, dia sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi seperti itu. Tapi kadang juga ada yang mengharuskan harus juga bayar kurban, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Yang ada kewajibannya adalah hadyu. Ya, kewajibannya adalah hadyu. Baik, jemaah sekalian sama-sama berbahagia. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu as-samin wa tis'un min kitab al-fiqhil muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullahu ta'ala jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله ampuni kami walistadina dan guru kami walmuhadirina dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya,
di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'a syarhikum hafizakumullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bab keempat, sifat tata cara haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-babur rabi', bab yang keempat, sifatul haji wal umrati, sifat atau tata cara haji dan umrah. Setelah kita membahas tentang bagian sebelumnya, bagian yang ketiga tentang larangan-larangan ihram, fidyah dan hadyu. Kemudian bab yang kedua tentang rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Kemudian di bab yang pertama tentang pengantar tentang haji, definisi dan keutamaannya, maka kita beralih pada bab yang keempat, dan ini adalah bab sebelum terakhir, ya, yaitu bab tentang tata cara haji, ya, atau dua sebelum terakhir, ya, karena ya masih ada bab-bab berikutnya yang dimasukkan dalam penulis, ya, walaupun ini tidak secara langsung masuk di bab haji, seperti kurban dan akikah, ya. Bab yang ke-6 dan ke-7 ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan haji, tetapi dimasukkan karena termasuk dari bagian sembelihan. Dan kelebihan dari kitab Fiqh Muyassar ini adalah meringkas pembahasan fikih yang lebar. Kalau kita melihat buku-buku fikih klasik, buku-buku fikih yang dulu, itu sangat panjang dan lebar pembahasan tentang haji. Tapi dalam fikih Muyassar ini itu betul-betul diringkas secara poin agar lebih mudah untuk ditangkap. Nah, sekarang bab yang keempat ini tentang tata cara haji, ya, dan umroh, ya, dan dibahas sedemikian ringkas untuk mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dasar dari sifat haji menurut para ulama adalah hadis Jabir yang terkenal. Kami telah menelusuri riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami merangkumnya dari kumpulannya dengan gambaran sebagai berikut. Baik, dasar sifat tata cara haji itu adalah hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini salah satu hadis terpanjang. Ya, ya, kami ingat dulu waktu menyetor ini hadis Jabir ini. Itu satu-satunya hadis yang boleh di store 2 kali. Hadis-hadis yang lain itu bagaimanapun panjangnya harus 1 kali duduk menyetor. Kecuali hadis Jabir bisa dicicil 2 kali. Ya, kalau penasaran silakan dicek sekarang bagaimana panjangnya hadis Jabir. Riwayat Imam Muslim, silakan dicari. Ya. Siapa di chat ini kalau begini? Chat GPT. Siapa lagi temannya? Meta. Hadis Jabir, jadi passwordnya itu hadis tata cara haji dari Jabir riwayat Muslim dengan teksnya, ya, lihat, ya, ini hadisnya panjang, masya Allah, dari awal haji dari A sampai Z, ya. Sudah ada yang lihat teksnya, hadis Jabir, ya, riwayat Imam Muslim, masya Allah, ini panjang sekali. Nah, ya, dalam kitab haji, ya, hadis Jabir, hadis tentang sifat haji dari sahabat Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim, ya. Sudah dilihat sampai ke bawah? Ya, berapa kali? Lanjutkan. Ya. Itu satu-satunya yang dibolehkan oleh Syekh 2 kali menyetor boleh. Tapi selain itu sekali duduk saja. Ya. Ada Jabir. Ya. Jadi ini hadis yang juga
Ya, waktu itu senior bilang hati-hati dengan hadis Jabir, ya, karena panjang kali lebar. Nah, dan memang itu lengkap. Saya tanya, Nabi itu hajinya berapa kali? Berapa kali? Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad. Rasulullah berapa kali haji? 1 kali saja. Nah, dan itu memang langsung direkam oleh Jabir dari awal sampai akhir, lengkap hadis Jabir. Ya, dan itu menjadi dasar. Makanya tadi disebutkan dasar bab keempat ini adalah hadis Jabir riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita baca hadis Jabir itu sudah selesai. Ya, tidak perlu kita cari penjelasan karena di dalamnya juga itu penjelasan. Ya, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi meriwayatkan ini adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, bila orang yang hendak haji atau umrah tiba di Miqat, maka dia dianjurkan untuk mandi, memotong bulu-bulu yang perlu untuk dipotong seperti bulu ketiak, bulu kemaluan dan kumis, serta memotong kuku. Jamaah haji lelaki melepaskan baju berjali, menggunakan pewangian pada badan sebelum masuk ke manasiknya. Laki-laki memakai 2 helai kain sarung dan kain selipang yang bersih dan putih. Sedangkan wanita berihram dengan pakaian yang bersih yang hariannya yang dikehendakinya. Laki-laki menutup kedua pundaknya dengan kain selimpangnya dan berihlal dengan manasik yang diniatkannya. Yang paling utama adalah berihlal saat duduk di atas kendaraannya. Baik. Jadi di sini akan disebutkan tata cara haji berdasarkan hadis Jabir, yaitu bila orang hendak haji atau umrah maka tiba di miqat. Apa itu miqat? Tempat meletakkan niat, ya, tempat meletakkan niat. Dan itu ada 5 dari semua arah itu kita pasti akan singgah di miqat. Apakah kita dari arah barat, arah selatan, arah timur, arah utara, pasti kita akan melewati dari salah satu miqat itu untuk meletakkan niat. Apa yang dikerjakan di sana sebelum kita meletakkan niat, dianjurkan mandi ihram. Dan mandi ihram seperti mandi besar, ya, sama dengan mandi junub. Motong bulu-bulu yang perlu untuk dipotong seperti bulu ketiak, bulu kemaluan dan kumis, serta memotong kuku. Untuk memotong ini, ya, bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita, yang mana yang dipotong, yang mana yang tidak, adalah sesuai dengan dalil. Jika ada dalilnya dipotong, maka dipotong. Kalau tidak ada dalilnya dipotong, maka jangan diganggu, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak dalil memotong rambut? Ada atau tidak? Ada. Nabi pernah potong rambut? Pernah. Nabi pernah, ya, beliau biasanya rambut beliau sampai menyentuh pundak beliau. Dan kadang biasa sampai di ujung telinga. Berarti beliau potong. Jadi bulu-bulu atau rambut dalam tubuh kita ini ada perintah dipotong, dipotong. Ada perintah memotong kumis? Ada, berarti dipotong. Janggut? Tidak ada, perintah memotong janggut tidak ada. Bulu kaki? Ada enggak perintah memotong bulu kaki? Ada atau tidak? Tidak ada. Ya, bulu kaki itu banyak gunanya, ya. Salah satunya adalah untuk, ya, mengusir nyamuk. Mengusir nyamuk. Jadi tidak langsung menghisap ini dari rambut itu, pertahanan itu. Bulu alis? Tidak. Jadi kaidahnya, jika ada dalilnya disuruh potong-potong. Kalau tidak ada, jangan diganggu gugat. Jangan diganggu gugat, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakai wangi-wangian pada badan, bukan ke kain tapi ke badan. Jadi memakai parfum di badan. Kemudian memakai 2 helai kain untuk laki-laki, ya, putih, dan wanita memakai pakaian yang menutup auratnya atau pakaian salat. Laki-laki menutup kedua pundak, ya, dan berihlal. Ihlal itu artinya berniat sebagai awal ihram, dan berihlal itu baiknya saat duduk di atas kendaraan. Jadi sebelum meninggalkan miqat, maka baiknya kita berniat di atas kendaraan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau umrah,
Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Ya. Jadi ini yang dilakukan sebelum meninggalkan daerah miqat, kita berusaha berniat di atas kendaraan sebelum meninggalkan lokasi. Nah, bila seorang muslim mengkhawatirkan suatu penghalang yang mungkin menghalanginya untuk menyempurnakan manasiknya, seperti sakit atau perampok atau halangan lainnya, maka hendaklah dia menetapkan syarat bahwa tempat tahallulnya adalah tempat di mana dia tertahan. Baik. Bila seorang muhrim mengkhawatirkan suatu penghalang yang mungkin menghalanginya untuk menyempurnakan manasiknya, seperti sakit atau perampok atau yang menghalanginya, maka hendaknya dia menetapkan syarat. Apa maksudnya menetapkan syarat? Begini, kalau kita sudah berniat ihram, labbaik Allahumma umrah, maka tidak boleh kita itu menghentikan niat kita kecuali sudah tahallul. Misalnya ya, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, dia sudah niat, berarti sudah berlaku larangan-larangan ihram. Kemudian tiba-tiba sampai di Mekah, dia malas-malas, saya buka saja ini kain ihram, saya ganti pakai baju biasa, pekan depan saja saya mau umroh. Dia menjadi malas misalnya, tidak jadi umroh. Tidak boleh dia seenaknya membatalkan niatnya. Kalau dia modelnya seperti itu, maka dia harus bayar denda 1 ekor kambing. Tidak boleh. Misalnya saya pakai kain ihram, sudah niat, kemudian dia tidak jadi umroh, menyempurnakan umrohnya, atau misalnya pas tawaf, pas selesai tawaf dia tidak bisa lanjut sa'i, sakit misalnya, maka tidak boleh dia berhenti seperti itu. Dia harus membayar 1 ekor kambing. Kecuali kecuali dia dalam lafaz niat menambah syarat. Ini syaratnya agak panjang ya, bisa nanti dicari di internet. Fa in habasani habis, misalnya dia mengatakan begini, labbaik Allahumma umrah, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Sampai di situ kan lafaz untuk niat umroh. Tapi untuk menjadi syarat, kalaulah misalnya di tengah jalan dia sakit dan tidak bayar denda, maka dia harus sebutkan syarat ini setelah dia ucapkan niat. Fa in habasani habis, jika aku terhalangi menyempurnakan ibadah umroh atau haji, famahilli haitsu habastani, maka jadikanlah aku halal dari halangan itu. Maka kalau ada apa-apa kejadian, dia tidak jadi menyempurnakan umrohnya, baik ada alasan maupun tidak ada alasan. Contoh alasannya tadi sakit, tetap kalau sakit dia tetap harus bayar denda. Kalau tidak ada alasannya, tetap juga bayar denda. Intinya dia tidak sanggup menyempurnakan ibadah umroh sampai tahallul, bayar denda 1 ekor kambing. Kecuali pada saat dia berniat umroh, dia ucapkan syarat yang lafaznya tadi kita sebutkan itu. Fa in habasani habis, jika ya Allah di tengah perjalanan saya terhalangi sesuatu, sakitkah atau saya capek, tidak jadi melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna, famahilli haitsu habastani, maka jadikanlah aku halal dan tidak bayar denda. Ini penting ini. Ini penting. Kadang biasa ada jamaah setelah tiba di Mekah tawaf. Setelah itu tiba-tiba dia sakit, tidak bisa melanjutkan sa'i, pulang ke hotel langsung ganti baju biasa, nah lepaskan pakaian ihram. Dia bilang, kenapa dia lepaskan? Belum selesai. Bilang, tidak sanggup Kak. Artinya tidak boleh seenaknya dia membatalkan ibadah umrohnya. Sekali lagi, baik punya alasan maupun tidak ada alasan, tetap bayar denda. Untuk tidak membayar denda, maka bagaimana caranya? Ketika dia niat labbaik Allahumma umratan, sambung dengan syarat fa in habasani habis famahilli haitsu habastani, karena kita tidak tahu di pertengahan perjalanan apakah kita sanggup menyempurnakan atau tidak ya. Dan lebih amannya, kalau mau lebih aman, selalu pakai syarat, tidak ada masalah. Selalu pakai syarat kalau berniat
umroh. Karena kita tidak tahu ada halangan di depan, tiba-tiba misalnya pingsan, pas pingsan kemudian sampai di hotel dia ganti baju biasa padahal belum selesai umrohnya, maka dia harus bayar denda. Dia harus bayar denda. Ini penting. Di sini tidak disebutkan apa lafaznya ya, hanya menyebutkan hendaknya dia bersyarat, tapi tidak ada lafaznya. Nanti disempurnakan lafaz yang kita sebutkan tadi, fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Bisa ditulis bahasa Indonesia juga. Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya. Apa tadi? Fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ini juga ada ya di internet ada. Ya. Jadi ini syarat, ini penting ya. Mau muda atau orang tua tetap baca ini, baiknya tetap dibaca ini supaya jaga-jaga. Karena memang ada orang yang qadarullah tiba-tiba setelah tawaf pingsan, capek, maka dia tidak boleh membatalkan seenaknya. Mesti dia harus bayar denda, bayar dam. Nah, dianjurkan agar menghadap kiblat saat berihlal dan mengucapkan, ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada dia dan sum'ah di dalamnya. Disyariatkan dalam talbiyah membaca, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Para sahabat menambahkan, aku penuhi panggilanmu wahai pemilik derajat-derajat yang tinggi, aku penuhi panggilanmu wahai pemilik hukum yang memutuskan. Baik, ada tambahan dari sahabat dan ini dianjurkan, boleh ditambah. Allah setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riya dan sum'ah. Sum'ah artinya apa? Mau didengar. Kalau riya mau dilihat. Tapi riya dan sum'ah sama-sama satu tujuannya. Apa itu? Mau dipuji. Ya, sama-sama mau dipuji. Apakah dengan dilihat atau dengan didengar? Jadi haji boleh ditambahkan lafaz ini karena haji itu ya karena kelihatan, ibadah haji itu kelihatan sehingga ya biasa tercampur riya atau sum'ah. Bisa juga ditambah seperti keterangan sahabat, labbaika dzal ma'ariji labbaika dzal fawasili. Aku penuhi panggilanmu wahai pemilik derajat yang tinggi, dan aku penuhi panggilanmu pemilik hukum yang memutuskan. Jadi ini boleh ditambahkan, hukumnya sunnah. Nah, disunahkan bertalbiyah dengan suara keras. Ketika sampai di Makkah disunahkan untuk mandi. Lalu bila hendak tawaf, maka laki-laki melakukan ittiba, yaitu dengan membuka pundak kanannya dan menutup pundak kirinya dengan kain selimpannya. Baik, disunahkan bertalbiyah dengan suara keras seperti talbiyah tadi. Coba diikuti, labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, itu nada Arab ya. Kalau nada Indonesia lain lagi itu yang mendayu-dayu, yang nasyid. Baik. Jadi seperti itu. Itu diucapkan dengan keras. Ibnu Umar kalau talbiyah itu sampai kelihatan urat lehernya. Ibnu Umar. Sebagian orang yang umroh ini, apalagi kalau sudah sering umroh, satu kali saja labbaik Allahumma labbaik baru tidur. Sampai di Mekah baru bangun. Ya, intinya dia bilang, misalnya di atas bus ya, dia sudah bilang labbaik Allahumma umrah fa in habasani habis famahilli haitsu habastani labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidurnya 6 jam dari Madinah ke Mekah, Masjidil Haram ya, talbiyah lagi sedikit, setelah itu sampai. Jadi ini rugi ya kalau talbiyahnya sedikit ya.
Ya, bahkan kami pernah ikuti itu satu bus dari Madinah ke Mekah 6 jam, tidak putus talbiyahnya. Selalu talbiyah 6 jam ini. 6 jam. Ya. Selalu pembimbingnya talbiyah terus, ganti lagi pembimbingnya, ganti. Intinya 6 jam dari Madinah ke Mekah. Ya. Kalau tidur jamaah cuma hanya sedikit, saya tidur ayam saja. Selebihnya itu dia talbiyah terus. Ada sebagian tidak karena sudah terbiasa umroh, intinya sudah talbiyah, udah tidur. Ya. Dan ini adalah kekurangan dalam ibadah kita kalau kita jarang bertalbiyah. Dan ingat, talbiyah itu hanya diucapkan ketika umroh dan haji. Tidak ada itu bilang talbiyah setelah sholat, tidak boleh. Ustaz, bisa nggak saya talbiyah setelah sholat karena rindu sama Ka'bah? Nggak boleh. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak boleh kita talbiyah. Biar kita di Madinah. Bisa nggak kita di Madinah talbiyah? Tidak boleh. Talbiyah itu semenjak setelah menetapkan niat sampai masuk di Masjidil Haram. Selebihnya itu nggak bisa. Tiba-tiba kita di Jeddah talbiyah. Apa ini Jeddah? Barakallahu fi. Jadi seperti itu. Jadi ada tempatnya. Nah, disyaratkan kondisi saat tawaf dalam keadaan berwudu. Disunahkan mengusap istilah Hajar Aswad dan menciumnya. Lalu bila tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka dia beristilah dengan tangannya, kemudian mencium tangannya. Lalu bila tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka cukup memberikan isyarat dengan tangan dan tidak menciumnya. Hal ini dilakukannya pada setiap putaran. Setiap putaran diawali dengan takbir. Baik. Disunnahkan bertalbiyah dan keras. Katakanlah tadi dari bus dia sudah berniat, sudah bersyarat, kemudian talbiyah, betul ya? Di mikot sudah bersih-bersih, mandi, masuk ke bus, ke mobil, berniat, berisyarat, dan juga bertalbiyah. Terus talbiyahnya tidak ada zikir yang paling afdal pada saat itu kecuali talbiyah. Talbiyah terus. Bahkan kalau kita sedang waktu sore kita dapat, lebih afdal talbiyah dari zikir sore karena waktunya. Kan biasa dalam perjalanan dapat sore kan, apakah kita baca zikir petang atau talbiyah? Talbiyah, karena itu adalah waktunya. Zikir yang paling afdal adalah sesuai waktunya. Sampai 6 jam di Mekah, masuk di Masjidil Haram, baca doa masuk masjid. Ya, dan dalam riwayat disebutkan ada doa khusus ketika masuk masjid di Masjidil Haram. Ya, kalau di masjid-masjid biasa kan Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Kalau di Masjidil Haram ada doa khususnya. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Itu khusus di Masjidil Haram. Dimulai dengan kaki kanan baru kita masuk. Nah, setelah itu menuju ke Ka'bah, turun ke lantai dasar karena kita dari lantai 2 tadi, turun ke lantai dasar, maka ya kita melihat Ka'bah. Dan ada doa dalam riwayat, walaupun diperselisihkan ini doa apakah dia sahih atau tidak, tetapi boleh untuk dibaca. Ketika melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Disebutkan doa itu dan boleh kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu ketika kita sudah mau tawaf, maka posisi ittiba, yaitu tadi yang menutup pundak bagi laki-laki, maka pundak kanan dibuka kainnya, kelihatan pundak kanan. Setelah itu kita mulai tawaf, di mana posisi sebelah kiri ini menghadap ke Ka'bah. Karena berputar searah jarum jam. Jadi ini posisi kiri karena Ka'bah. Sebagian pembimbing itu salah ketika membimbing, karena ketika dia membimbing dia lihat jamaahnya. Saya jamaahkan sudah betul posisinya. Ini menghadap Ka'bah. Pembimbingnya mengarah ke jamaah, berarti bagaimana? Begini. Berarti ini karena sambil dia mundur. Ayo Bapak Ibu talbiyah, terus mundur. Sudah benar jamaahnya, pembimbingnya yang salah. Karena ini yang menghadap, kanannya menghadap ke Ka'bah. Dan itu kadang tidak diperhatikan. Ya. Jadi tetap fokus mengarah, berputar searah jarum jam, kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan syarat wudu. Kenapa syarat wudu? Karena tawaf itu sama dengan apa?
sholat. Maka jika batal wudunya, maka dia harus keluar mengganti dengan wudu yang baru dan melanjutkan di mana dia berhenti. Kalau dia sudah selesai putaran kedua, pas putaran ketiga batal, maka dia wudu dulu, keluar wudu. Setelah itu dia melanjutkan mulai dari putaran ketiga. Jadi apa yang sudah selesai lewat 4 misalnya, sementara 5 batal, berarti pas pulang nanti start dari 5. Sementara 2 berarti pas pulang mulai dari 2 dan tidak perlu diulang dari awal. Sebagian jamaah karena tidak dibimbing dengan baik, ya, putaran ke-6 batal, pulang diulang dari awal lagi. Diulang dari awal. Karena kenapa? Katanya sholat juga begitu. Sholat katanya kalau batal sholat kita mulai dari rakaat pertama, ya, tidak persis sholat, ya. Ini dalam hal syaratnya mesti dia berwudu, maka diulang di mana dia berhenti, bukan diulang dari awal. Nah, jika dia memulai tawaf dengan basmalah dan Allahu Akbar, maka itu baik. Dan bila dia melewati rukun yamani, maka dia mengusap istilam dan tidak menciumnya. Lalu bila dia tidak bisa beristilam, maka dia tidak perlu memberikan isyarat kepadanya dan tidak pula bertakbir. Di antara dua rukun yaitu yamani dan hajar aswad mengucapkan doa, wahai Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Di bagian tawaf lainnya berdoa dengan doa yang dikehendakinya, dianjurkan untuk melakukan ramal untuk 3 putaran pertama. Ramal yaitu berjalan cepat dan lebih pelan daripada berlari, sedangkan 4 sisanya berjalan biasa. Baik. Jadi ketika kita berada sudah mulai mau tawaf, maka kita startnya dari Hajar Aswad dan berakhirnya juga di Hajar Aswad. Jadi kalau misalnya ini adalah misalnya Ka'bah, maka ini adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nah, disinilah kita start. Kita masuk masjid, biasanya turun, itu tidak langsung dapat Hajar Aswad. Kita putar dulu ke sini, jalan dulu ke sini. Ini belum dihitung ini tawaf, belum. Bahkan kalau kita misalnya datang dari sini, kan tidak boleh kita menerobos kan? Ini kan orang lagi tawaf ya. Kita datang misalnya dari arah sini, kita jalan, tidak boleh kita lari ke sini, enggak. Pasti kita melawan arus. Maka jalan. Nah, ketika jalan ke sini menuju Hajar Aswad, ini belum tawaf, karena belum start. Nah, pas sudah sampai di sini, barulah dimulai. Sampai di sini, Bismillahi Allahu Akbar. Dengan menyebut namamu ya Allah, Allah Maha Besar. Hajar Aswad ini posisinya di sini. Maka Hajar Aswad itu boleh 3. 1, mencium langsung. Kita langsung mencium Hajar Aswad. 1. 2, menyentuh. Menyentuh boleh. Tidak bisa kita mencium, maka kita menyentuh Hajar Aswad itu. Dan menyentuhnya boleh pakai tangan, boleh pakai yang lain. Nabi pernah menyentuh dengan tongkat. Kalau antum tongsis, bukan. Ini tetap harus disentuh. Yang ketiga, tidak bisa dicium, tidak bisa disentuh, maka dengan isyarat, dengan cara mengangkat tangan saja. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau sejajar dengan Hajar Aswad dan itu ada tandanya dengan lampu hijau, sejajar dengan lampu hijau itu, maka kita Bismillah, Allahu Akbar. Karena tidak bisa kita mencium langsung karena ramai, tidak bisa juga kita sentuh ramai, maka kita angkat tangan. Angkat tangan saja, jangan angkat tangan baru cium. Tidak boleh itu. Bismillah, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Nah, saya sudah kasih ajar di Indonesia waktu manasik, bilang orang India begitu. Kenapa kamu ikuti orang India? Tidak semua nak kerja orang India itu benar atau orang Arab. Tidak. Ya. Jadi itu tidak mencium. Karena sebagian ada juga begini, ada juga begini. Wah, apa ini? Ya, ini agama tidak boleh pakai hawa nafsu, harus dengan dalil. Cium tidak bisa, sentuh nah bisa, angkat tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian itu berjalan, terus berdoa. Di sini dalam tawaf boleh berdoa, boleh mengaji, boleh berzikir.
Mengaji, berdoa, berzikir. Mengaji, berdoa, berzikir. Itu saja. Dan tidak ada doa-doa khusus. Kalau ada doa putaran pertama, putaran kedua seperti yang ada di Kemenak yang dibagi-bagi sama jamaah, itu tidak mesti itu. Itu hanya rekomendasi doa. Itu hanya apa? Rekomendasi doa. Jangan disalahpahami bilang mesti putaran pertama ini dibaca. Enggak. Kemenak juga tidak berniatkan begitu. Dia niatnya, karena biasa kita tidak tahu apa mau dibaca, maka dikasih rekomendasi. Dan rekomendasi itu enggak mesti. Tiba-tiba kita baca putaran pertama, ternyata yang kita baca di buku putaran ketiga, kita merasa salah baca saya. Oh tidak, itu hanya rekomendasi. Boleh dibaca, boleh juga tidak. Ya. Dan untuk tipsnya ketika kita tawaf, zikir jangan baca buku ketika kita tawaf. Itu tips agar kita khusyuk. Jangan baca buku karena pada saat itu sangat ramai orang. Jadi kalau kita baca tidak khusyuk. Apa yang dibaca? Baca zikir yang sering kita baca di Indonesia, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Intinya bacaan yang sering kita baca. Jangan bacaan yang baru kita baca di situ. Itu tidak akan menghayati artinya. Terus kita doa, zikir, mengaji, doa, berzikir, mengaji. Di sini namanya Hajar Aswad. Di sini namanya rukun Iraqi. Rukun apa? Iraqi. Karena ini mengarah ke negeri Irak. Mengarah ke mana ini? Irak. Kemudian di sini ada rukun Syami. Rukun apa? Syami. Ini mengarah ke mana? Negeri Syam. Dan di sini rukun Yamani. Kenapa rukun Yamani? Mengarah ke negeri Yaman. Nah, Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Semua sisi ini tidak ada doa khusus kecuali rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nah, itu dibaca dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Selain itu bebas. Selain itu bebas doanya. Adapun ketemu nanti rukun Iraqi, tidak ada sesuatu di situ, tidak ada disentuh, tidak ada dicium, tidak ada angkat tangan, tidak ada. Lewat ini, lewat biasa saja. Rukun Syami sama dengan rukun Iraqi, tidak ada dicium, tidak ada pegang dan tidak ada angkat tangan. Adapun rukun Yamani hanya satu saja, dipegang. Tidak dicium, tidak angkat tangan. Rukun apa? Yamani hanya boleh dipegang saja. Ketika dipegang, bacanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitupun juga Hajar Aswad. Kalau kita punya kesempatan cium Hajar Aswad langsung, apa yang kita baca? Bismillah, Allahu Akbar. Sama. Itu yang dibaca. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Jadi itu yang disebutkan ya, rukun Yamani, rukun Syami. Sebagian orang datang ke rukun Yamani untuk cium. Dia bilang, "Weh, sepi-sepi Hajar Aswad." Bukan Hajar Aswad itu, rukun Yamani. Apa sepi? Tidak ada sepi Hajar Aswad, lautan manusia. Ya, jadi khawatir juga jamaah ini. Berapa kali cium Hajar Aswad? 5 kali Ustaz. Yang mana? Coba kasih tunjuk yang mana. Wah, itu rukun Yamani. Pantasan 5 kali. Barakallahu fiik. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, ada juga ya, ini cerita wallahu alam ini sahih atau tidak. Ada cerita zaman cium Hajar Aswad, ternyata sepatunya tentara. Tahu tentara yang jaga Hajar Aswad? Tahu yang berdiri yang begini? Itu kan sepatunya hitam. Lucu-lucu juga ya. Ini kan dia kan menjaga itu, dan itu cuek itu tentara situ. Mau bertengkar di bawah itu, intinya saya berdiri, tugas saya di sini. Ya. Sepatunya itu hitam juga dan sejajar dengan, coba lihat itu kan dia berdiri kan. Ya, jadi hati-hati nih ya, jangan sampai berapa kali? 3 kali saya Ustaz. Yang mana? Yang mana itu gitu. Saya barakallahu fiik. Ya. Yang juga cium, ya ternyata orang Afrika antum cium. Karena warnanya sama. La haula wala quwata illa billah. Seperti ini ya. Warnanya sama tapi aromanya beda ya. 6.
Ya seperti itu. Jadi jangan salah ya, ketika tawaf itu perlu dengan khusyuk dan memperbanyak doa. Nah, bila sudah sempurna 7 putaran, maka orang yang tawaf menutup kedua pundaknya dengan kain selimpannya, kemudian mendekat ke makam Ibrahim seraya membaca, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Al-Baqarah 125. Salat 2 rakaat di belakang makam dengan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah. Lalu bila tidak mungkin salat di belakang makam karena sesak atau sebab semisaknya, maka boleh melakukan salat di bagian masjid manapun. Baik. Setelah kita tawaf 7 kali, maka setelah itu agenda berikutnya adalah salat di belakang makom Ibrahim. Makom ini bukan kuburan, ya, seperti bahasa kita. Makom itu adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun apa? Ka'bah. Dan di situ kelihatan telapak kaki Nabi Ibrahim, besar telapak kakinya, dan itu ada. Kita boleh melihat di situ, sekedar melihat boleh, tapi tidak ada keyakinan tertentu. Tidak boleh baca sesuatu atau tidak boleh cium kacanya itu, ya. Yang biasa itu di bagian depan Ka'bah ada yang warna emas, ya. Di situ tempat makom Ibrahim, ya. Nah, di situ boleh kita lihat, hanya sekedar melihat saja, tidak ada bacaan tertentu. Nah, kita sholat di belakang itu, dan tidak mesti pas di belakang karena orang sedang apa? Tawaf. Jadi kita mundur sampai sejajar dengan apa? Sejajar dengan makom Ibrahim. Dan ada juga kejadian padat, sangat-sangat padat, sehingga sejajar pun walaupun kita sudah puluhan meter itu tetap padat. Kadang tentara itu mengarahkan jangan di sini karena padat. Maka boleh di mana saja, intinya di Masjidil Haram, walaupun tidak sejajar dengan apa? Makom Ibrahim, karena kondisinya. Ya, karena kondisinya ada memang kondisi padat, ya, ada waktu-waktu yang padat, misalnya malam hari atau sore hari, tergantung. Itu juga harus kita mencari tempat. Maka boleh kita tetap sholat, karena kalau kita mau tetap menunggu di situ nanti lama, nanti kita belum selesai sa'i. Maka sebaiknya langsung sholat walaupun tidak sejajar dengan makom Ibrahim. Kita sholat 2 rakaat di sana, ya, membaca rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, dan yang kedua, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, ya. Pada jamaah bilang apa dibaca? Baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu tonjin juga nak baca, tidak baca Al-Fatihah. La haula wala quwwata illa billah. Kan Ustaz bilang Al-Kafirun saja, maksudnya itu Al-Fatihah. Tidak usah dijelaskan itu. Tidak sah salat kalau tidak baca apa? Al-Fatihah. Mau diterangkan semua. Kalau gitu nanti ruku baca Subhanarabbil Azim, ya. Nanti jangan sampai tidak baca. Ya, jadi tolongin. Makanya di sini penulis kasih dalam kurung setelah surat Al-Fatihah. Jangan lupa Al-Fatihah dulu, ya, baru Al-Kafirun, kemudian Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, tawaf ini adalah tawaf qudum bagi haji ifrad dan qiran. Sedangkan bagi haji tamattu adalah tawaf umrah. Kemudian disediakan baginya untuk minum air zam-zam dan mengguyurkannya ke kepalanya. Kemudian kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya bila mungkin. Kemudian keluar ke Safa dan membaca firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar-syiar agama Allah. Al-Baqarah 128. Kemudian naik ke Bukit Safa. Sampai di sana dia melihat Baitullah menghadap ke Ka'bah, mengangkat kedua tangannya mengucapkan Allah Maha Besar 3 kali. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya segala puji, dan Ia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya, dan mengarahkan pasukan sekutu sendirian. Hal ini diucapkan 3 kali, dan dia mengucapkan doa di antaranya dengan doa yang panjang. Kemudian turun berjalan ke Marwah dan berjalan cepat di antara 2 tanda lampu hijau. Dan hal ini untuk laki-laki, bukan wanita. Kemudian berjalan sampai menaiki Marwah. Baik, disebutkan tadi pas tawaf, ya, ini ada yang luput tadi. 3 putaran pertama ketika tawaf itu disunahkan romal. Romal artinya lari-lari kecil. Lari-lari kecil, ya. Walaupun agak sulit ini karena padat ketika tawaf, tapi kalau ada ruang untuk bisa kita lari kecil di 3 putaran pertama, ya, maka boleh. Contoh, ya,
Biasanya yang padat itu di daerah Hajar Aswad. Ini padat di sini. Tapi kalau di bagian di rukun Iraqi atau ke rukun Syami itu agak longgar. Nah, di sini kita bisa romal. Bisa lihat kecil di sini, bisa. Ya. Ketemu lagi padat seperti di rukun Yamani ke Hajar Aswad itu padat juga. Nah, bisa kita jalan biasa di sini. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengamalkan sunnah seluruhnya, jangan tinggalkan semua. Jadi 3 putaran pertama disunnahkan romal, yaitu lari kecil. Jadi kalau dapat lagi yang macet misalnya, kita jalan. Tapi kalau ada lagi ruang lari-lari, bisa. Ya, 3 putaran pertama untuk tawaf. Kemudian setelah selesai sholat di belakang makam Ibrahim, itu menuju ke bukit Safa dan Marwah. Dan tawaf ini yang tadi itu tawaf kudum bagi yang haji ifrad dan qiran. Kami ingatkan, haji ifrad itu adalah niat haji saja, ifrad. Adapun qiran itu niat bersamaan haji dan umrah. Adapun tamattu niat umrah dulu, baru setelah itu haji. Nah, jadi ini haji tawaf kudum namanya. Adapun untuk tamattu disebut dengan tawaf umrah. Jadi beda. Jadi jamaah yang haji yang tamattu itu disebut dengan tawafnya tawaf umrah. Adapun yang ifrad dan qiran maka disebut dengan tawaf kudum. Maka setelah melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim, maka dia menuju ke Safa Marwah. Sebelum menuju ke Safa Marwah, dianjurkan dulu minum air Zam-Zam. Karena tadi sudah tawaf 7 kali, sudah mengeluarkan energi, butuh energi baru sebelum lanjut di mana? Safa Marwah untuk sa'i. Maka dia minum. Ya. Maka dia minum. Minum duduk. Ya, tetap duduk dianjurkan. Tapi kalau sempit, maka boleh berdiri. Ya, minum yang paling afdal tetap minum duduk. Ya. Dan kalau kita berdiri juga hukumnya boleh. Kita minum, kemudian kita guyur ya air Zam-Zam itu di kepala kita. Ya, itu disunnahkan diguyur kepala kita dengan air Zam-Zam. Ya. Supaya segar. Setelah itu berpindah ke bukit Safa dan Marwah. Startnya dari bukit Safa dan berakhirnya di bukit Marwah 7 kali. Doanya diikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setiap sampai di bukit Safa itu dibaca zikir itu. Namun sebelumnya ya, untuk pertama kali ketika sudah naik di bukit Safa, pertama kali dibaca adalah innas safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Itu yang dibaca pertama kali. Setelah itu disambut dengan zikir tadi itu. Ini dibaca 3 kali ketika kita berada di bukit Safa. Zikir, maksud zikir itu adalah ini. Kemudian doa setelah kita baca yang tadi kita sebutkan, berdoa sesuai dengan doa kita masing-masing. Ketiga, zikir lagi. Ulangi lagi ini. Kemudian doa, kemudian zikir tanpa doa. Berarti berapa kali zikir? 3 kali zikir. Doanya 2 kali. Jadi urutannya begini. Dapat Safa, zikir. Doa, zikir, doa, zikir. Setelah itu berangkat lagi ke Marwah. Sampai di Marwah begitu lagi, menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat. Dan mudah untuk mengetahui kiblat ya, tidak terlihat Ka'bah karena dinding, kita lihat tegelnya saja. Kalau tegelnya mengarah ke sana, nah tegel di Masjidil Haram itu mengarah semua ke kiblat, ke Ka'bah atau ke kiblat itu mengarah semua. Kita lihat tegel misalnya di mana, karena seperti di sa'i itu tidak terlihat bangunan Ka'bah, tertutupi dinding masjid. Maka untuk melihat ini sejajar, sudah selurus dengan Ka'bah atau belum, maka lihat tegelnya saja. Kalau mengarah ke sana berarti itulah arah kiblat. Dapat Marwah, zikir. Ini tadi doa sesuai dengan doa kita, zikir lagi, doa, zikir. Sayangnya sebagian jamaah ketika di Safa dan Marwah hanya sekedar lewat.
Dan ini adalah ya tidak sunnah, ya lewat saja. Ada juga yang berdoa hanya satu kali saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu kali saya disebut, saya tetap pergi lagi. Padahal di Safa Marwah inilah doa yang harus diperbanyak. Di sinilah harus diperbanyak doa. Bahkan habiskan doa kita di situ, di Safa dan Marwah. Yang kan 7 kali. Setiap singgah zikir, doa, zikir, doa, zikir. Di Marwah lagi zikir, doa, zikir, doa, zikir. Begitu terus sampai 7 kali. Dan ini ya kalau kita lihat sekarang, walaupun padat dan memang biasa askar itu untuk mengusir, tapi bisa kalau kita menyudut, ya tidak terlalu ramai yang kita datangi, insya Allah itu bisa kita berdoa di situ. Nah, di sini dia melakukan manasik seperti yang dilakukannya di atas Safa. Ini satu putaran, kemudian dari Marwah ke Safa adalah satu putaran lagi sehingga semuanya berjumlah 7 putaran. Ini adalah sa'i haji bagi haji ifrad dan qiran, dan tidak boleh bertahalul sesudahnya. Akan tetapi keduanya tetap dalam kondisi ihram. Sedangkan bagi haji tamattu, sa'i ini adalah sa'i umrah. Orang yang berhaji tamattu melakukan tahalul dari umrahnya dengan mencukur pendek rambutnya, kemudian memakai pakaian biasa sampai ketika hari tarwiyah, yaitu hari ke-8 Dzulhijjah. Orang yang berhaji tamattu melakukan ihram haji dari tempat tinggalnya, demikian juga orang-orang Makkah dan yang tinggal di sekitarnya. Baik, jadi disebutkan bahwa ini adalah sa'i haji. Bagi siapa sa'i haji ini? Bagi yang niatnya haji ifrad dan qiran. Berapa niat jenis haji tadi? 3 ya, ifrad, qiran, tamattu. Adapun haji tamattu ini adalah disebut dengan sa'i umroh, belum sa'i haji. Ya, jadi kalau sa'i haji itu hanya untuk ifrad dan qiran. Adapun haji tamattu, maka ini disebut dengan haji umroh. Orang yang berhaji tamattu melakukan tahallul dari umrohnya dengan mencukur pendek rambutnya, kemudian memakai pakaian biasa. Jadi kalau haji tamattu, dan itu kebanyakan jamaah haji kita, itu dia cukur. Ya, setelah itu memakai pakaian biasa sampai menunggu hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Nah, ketika 8 Dzulhijjah, orang yang berhaji tamattu melakukan ihram haji, pakai ihram lagi. Ya, berarti kalau misalnya dia sudah umroh, haji tamattu, masih ada misalnya 10 hari menjelang tarwiyah, maka 10 hari itu dia pakai pakaian biasa. Beda kalau ifrad. Kalau ifrad dia harus pakai kain ihram terus sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Nah, ketika sudah hari ke-8, maka dia memakai kain ihramnya kembali dan dia melakukan ihram haji dari tempat tinggalnya. Dalam hal ini di hotelnya. Jadi haji tamattu, niat hajinya itu dia sampaikan ke apa? Ke hotelnya, di hotelnya. Kenapa berbeda? Saya tanya, haji ifrad dan haji qiran, di mana niat hajinya? Di mikot. Kenapa di mikot? Karena memang haji ifrad haji apa? Haji untuk niat haji saja. Kalau haji qiran, niat haji plus umroh. Kalau tamattu, umroh dulu, setelah itu halal baru haji. Makanya tamattu itu untuk niat hajinya justru di tempat hotelnya. Kalau qiran dengan ifrad ketika di mikot. Ya, jadi di mana di hotelnya, di situ dia letakkan niat. Ya, biasanya di lobi itu dikumpul, baru kita sama-sama niat haji untuk tamattu. Ya. Tidak apa-apa saya ini pakai kata-kata kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa jemaah sekalian. Saya tadi bilang kita, nanti kita di sini nanti. Tidak apa-apa itu. Takbir. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi silakan kita lagi ya kita berkumpul di lobi hotel dan kita niat haji di situ. Takbir. Baik, demikian insyaallah taala kita cukupkan pada malam hari ini pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.